Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 65, Adegan Rumah Tangga. Di Place Louis ke-15, ketiga pemuda itu berpisah. Morel menuju Boulevards, Chateau Renaud ke Pont de la Révolution, dan Debray ke Quai. Sangat mungkin Morel dan Chateau Renaud kembali ke perapian rumah mereka seperti lazim dikatakan di galeri parlemen dalam pidato yang indah atau di panggung teater Rue Richelieu dalam naskah yang apik. Namun tidak demikian halnya dengan Debray. Saat tiba di gerbang kecil Louvre, ia berbelok ke kiri, memacu kudanya melewati karusel, menyusuri Rue Saint-Roch, lalu keluar dari Rue de la Michodière dan tiba di rumah Monsieur Danglars tepat saat kereta landau Villefort setelah mengantar sang jaksa dan istrinya ke Faubourg Saint-Honoré berhenti untuk menurunkan sang barones di rumahnya sendiri. Debray dengan sikap orang yang akrab dengan rumah itu masuk lebih dulu ke halaman, melemparkan tali kekang ke tangan seorang pelayan lalu kembali ke pintu untuk menyambut Madame Danglars, yang lengan kanannya ia tawarkan hingga ke apartemennya. Begitu gerbang tertutup dan hanya Debray serta sang barones yang tersisa di halaman, ia bertanya, "Apa yang terjadi padamu, Hermine? Mengapa kau begitu terguncang oleh kisah atau lebih tepatnya dongeng yang diceritakan sang Count tadi?" "Karena sepanjang malam ini aku benar-benar tak enak perasaan, sahabatku," jawab sang barones. "Jangan bohong, Hermine," balas Debray. "Kau tidak bisa membuatku percaya begitu. Sebaliknya, kau justru sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat tiba di rumah sang Count. Memang Monsieur Danglars bersikap menyebalkan, tapi kau tahu betapa sedikitnya kau peduli pada kemurungannya. Seseorang telah membuatmu kesal. Aku tak akan membiarkan siapapun mengganggumu." "Kau salah sangka, Lucien. Aku jamin," jawab Madame Danglars. "Yang kukatakan benar ditambah dengan sikap buruk yang kau perhatikan tadi. Meski aku rasa tak perlu kusebutkan." Jelas sekali bahwa Madame Danglars sedang dilanda iritasi saraf yang seringkali bahkan tak bisa dijelaskan wanita kepada diri mereka sendiri. Atau, seperti yang ditebak Debray, ia mengalami kegelisahan rahasia yang enggan diakuinya pada siapapun. Karena Debray tahu bahwa gejala pertama adalah hukuman alami yang melekat pada kodrat perempuan. Ia tak memaksa lebih jauh, melainkan menunggu kesempatan yang lebih tepat untuk bertanya lagi atau menunggu pengakuan sukarela darinya. Di depan pintu apartemennya, sang barones bertemu Mademoiselle Cornélie, pelayan kepercayaannya. "Apa yang sedang dilakukan putriku?" tanya Madame Danglars. "Ia berlatih sepanjang malam lalu pergi tidur," jawab Cornélie. "Tapi kupikir ku dengar suara pianonya." "Itu Mademoiselle Louise d'Armilly yang sedang bermain. Sementara Mademoiselle Danglars sudah berbaring." "Baiklah," kata Madame Danglars. "Bantu aku melepas pakaian." Mereka masuk ke kamar tidur. Debray merebahkan diri di sofa besar, sementara Madame Danglars masuk ke ruang ganti bersama Cornélie. "Sayangku, Monsieur Lucien," kata Madame Danglars dari balik pintu. "Kau selalu mengeluh bahwa Eugene tak pernah menyapamu." "Nyonya," jawab Lucien sambil bermain-main dengan seekor anjing kecil yang mengenalinya sebagai sahabat rumah, mengharapkan belayan. "Aku bukan satu-satunya yang mengeluh. Kurasa ku dengar Morcerf berkata bahwa ia pun tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari tunangannya." "Benar," kata Madame Danglars. "Tapi kurasa semua ini akan berlalu. Suatu hari kau akan melihatnya masuk ke studiomu." "Studioku?" "Setidaknya ke kantor menteri." "Mengapa begitu?" "Untuk meminta kontrak di opera. Sungguh, aku belum pernah melihat obsesi terhadap musik sebesar ini. Sangat konyol bagi seorang gadis terhormat." Debray tersenyum. "Baiklah," katanya. "Biarlah ia datang.
dengan izinmu dan Baron, dan kami akan coba memberinya kontrak, meski anggaran kami sangat terbatas untuk membayar bakat sebesar itu. Pergilah Corneli, kata Madame Danglars. Aku tak membutuhkanmu lagi. Corneli menurut. Sesaat kemudian, Madame Danglars keluar dari ruang gantinya mengenakan gaun longgar yang memesona, lalu duduk dekat Debray. Ia mulai membelai anjing Spaniel kecil itu dengan penuh renungan. Lucien memandangnya dalam diam sejenak. Ayo Hermine, katanya setelah jeda singkat. Jawab jujur, ada sesuatu yang mengganggumu bukan? Tidak ada, jawab sang barones. Namun napasnya tersengal-sengal, hingga ia bangkit dan berjalan ke cermin. Wajahku mengerikan malam ini, katanya. Debray berdiri sambil tersenyum, hendak membantah pernyataan terakhir itu. Namun tiba-tiba pintu terbuka. Monsieur Danglars muncul. Debray kembali duduk. Mendengar suara pintu, Madame Danglars berbalik dan menatap suaminya dengan keterkejutan yang tak disembunyikan. Selamat malam, Nyonya, kata sang bangkir. Selamat malam, Monsieur Debray. Mungkin sang barones mengira kunjungan tak terduga ini adalah tanda penyesalan atas kata-kata kasar yang diucapkannya siang tadi. Ia pun bersikap anggun dan berpaling ke Debray tanpa menjawab suaminya. Bacakan sesuatu untukku, Monsieur Debray, katanya. Debray yang sedikit terganggu oleh kedatangan ini, tenang kembali melihat ketenangan sang barones. Lalu mengambil sebuah buku yang ditandai pisau mutiara berhiaskan emas. Maafkan aku, kata sang bangkir. Tapi kau akan kelelahan, Nyonya, jika begadang begini. Dan Monsieur Debray tinggal cukup jauh dari sini. Debray terpaku, bukan hanya karena Danglars berbicara dengan tenang dan sopan, tapi karena jelas sekali di balik kesopanan itu terselubung tekad keras untuk menentang apapun yang diinginkan istrinya. Sang barones pun terkejut, dan ekspresi herannya masih berdampak pada suaminya. Jika saja Danglars tidak sedang asyik membaca koran, mencari harga penutupan saham hari itu, akibatnya tatapan angkuh itu sama sekali tak mempan. Monsieur Lucien, kata sang barones, aku jamin aku tidak ingin tidur malam ini, dan aku punya ribuan hal untuk kuceritakan padamu malam ini. Kau harus mendengarkannya, meski kau tertidur saat ku berbicara. Saya siap melayani, Nyonya, jawab Lucien dingin. Sayangku, Monsieur Debray, kata sang bangkir. Jangan bunuh dirimu malam ini hanya untuk mendengarkan omong kosong Madame Danglars. Kau bisa mendengarnya besok juga. Tapi malam ini aku membutuhkannya. Dan dengan izinmu, aku ingin membahas hal serius dengannya. Kali ini, serangannya sangat tepat sasaran. Lucien dan sang barones terguncang, saling bertukar pandang seolah mencari bantuan melawan agresi ini. Namun kehendak tak terbantahkan sang tuan rumah menang. Suami keluar sebagai pemenang. Jangan kira aku ingin mengusirmu, sahabatku Debray, jawab Danglars. Oh, tidak sama sekali. Kejadian tak terduga memaksaku meminta istriku berbicara sebentar denganku. Jarang sekali aku meminta hal semacam ini. Aku yakin kau tak keberatan memberikannya padaku. Debray bergumam sesuatu, membungkuk, lalu pergi, menabrak tepi pintu seperti Nathan dalam Atali. Luar biasa, katanya setelah pintu tertutup di belakangnya. Betapa mudahnya para suami yang selalu kita ejek mengalahkan kita. Setelah Lucien pergi, Danglars mengambil tempat di sofa, menutup buku yang terbuka, lalu duduk dengan sikap diktator yang mengerikan. Ia mulai bermain dengan anjing itu. Tapi hewan itu yang tak menyukainya sebagaimana menyukai Debray, mencoba menggigitnya. Danglars pun menggenggam kulit lehernya dan melemparkannya ke sofa di seberang ruangan. Anjing itu menjerit selama penerbangannya. Lalu tiba di tujuan, bersembunyi di balik bantal, terpukau oleh perlakuan tak biasa ini dan diam tak bergerak.
Tahukah kau Tuan, tanya sang barones, bahwa kau semakin membaik? Biasanya kau hanya kasar, tapi malam ini kau benar-benar brutal. Itu karena suasana hatiku lebih buruk dari biasanya, jawab Danglars. Hermine menatap sang bangkir dengan hinaan tertinggi. Tatapan semacam ini biasanya memperparah keangkuhan Danglars, tapi malam ini ia tak menghiraukannya. Apa urusanku dengan suasana hatimu yang buruk? Tanya sang barones, kesal karena ketidakpedulian suaminya. Apakah ini urusanku? Simpanlah suasana hatimu yang buruk di dalam peti uangmu. Atau karena kau punya pegawai yang kau bayar, luapkanlah pada mereka. Tidak, jawab Danglars. Saranmu salah, jadi aku tak akan mengikutinya. Peti uangku adalah paktolusku, seperti kata Monsieur de Moustier, dan aku tak akan menghambat alirannya atau mengganggu ketenangannya. Pegawaiku orang jujur yang menghasilkan kekayaanku, yang kubayar jauh di bawah nilai mereka jika kuhitung dari apa yang mereka hasilkan. Jadi aku tak akan marah pada mereka. Orang yang akan kumarahi adalah mereka yang makan di mejaku, menunggang kudaku dan menghabiskan kekayaanku. Siapa orang-orang yang menghabiskan kekayaanmu itu? Jelaskan lebih jelas, kumohon Tuan. Oh, tenang saja. Aku tak berbicara teka-teki. Kau akan segera tahu maksudku. Orang-orang yang menghabiskan kekayaanku adalah mereka yang menarik 700.000 franc dalam waktu 1 jam. Aku tak mengerti maksudmu, Tuan, kata sang barones, berusaha menyembunyikan kegelisahan suaranya dan kemerahan di wajahnya. Sebaliknya, kau sangat mengerti, kata Danglars. Tapi kalau kau bersikeras, akan kuberitahu. Aku baru saja kehilangan 700.000 franc akibat obligasi Spanyol. Dan apa aku bertanggung jawab atas kerugian ini? Mengapa tidak? Apakah salahku kau kehilangan 700.000 franc? Tentu saja bukan salahku. Sekali saja Tuan, jawab sang barones tajam. Aku katakan, aku tak mau mendengar uang disebut-sebut. Bahasa semacam ini tak pernah kudengar di rumah orang tuaku atau suami pertamaku. Oh, aku percaya itu, karena keduanya tak bernilai sepeser pun. Justru karena itulah, aku tak paham bahasa pasar saham yang terus-menerus mengganggu telingaku di sini, dari pagi hingga malam. Suara koin yang terus dihitung dan dihitung ulang itu menjijikkan. Tapi ada satu hal yang lebih kubenci, suaramu. Benarkah? Kata Danglars. Ini mengejutkanku. Kukira kau sangat tertarik pada semua urusanku. Aku? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Dirimu sendiri. Ah, lalu apa? Pasti sekali. Aku ingin tahu, kapan? Oh Tuhan, sangat mudah. Februari lalu, kaulah yang pertama memberitahuku tentang saham Haiti. Kau bermimpi sebuah kapal masuk ke pelabuhan Le Havre, membawa kabar bahwa pembayaran yang kita anggap hilang akan segera dilunasi. Aku tahu mimpimu selalu jernih, jadi aku langsung membeli sebanyak mungkin saham utang Haiti. Aku untung 400.000 franc dan 100.000 francnya kuberikan padamu. Kau habiskan sesukamu, itu urusanmu. Maret lalu muncul rencana subsidi jalur kereta api. 3 perusahaan bersaing, masing-masing menawarkan jaminan setara. Kau bilang instingmu, dan meski kau pura-pura tak tahu soal spekulasi, menurutku pemahamanmu sangat tajam dalam urusan tertentu. Membawamu yakin subsidi akan diberikan pada perusahaan selatan. Aku beli 2/3 sahamnya. Seperti yang kau ramalkan, nilainya naik 3 kali lipat. Aku untung 1 juta dan 250.000 francnya kuberikan padamu untuk uang saku. Bagaimana kau menghabiskan 250.000 franc itu? Itu bukan urusanku. Kapan kau sampai ke intinya? Seru sang barones, gemetar marah dan tak sabar. Sabar Nyonya, aku hampir sampai. Itu bagus. April lalu kau makan malam di rumah menteri.
Kau mendengar percakapan pribadi tentang urusan Spanyol, pengusiran Don Carlos. Aku beli saham Spanyol. Pengusiran terjadi, dan hari Charles kelima menyeberang kembali ke Bidasoa. Aku mengantongi 600.000 franc. Dari jumlah itu kau ambil 50.000 crown. Itu milikmu. Kau gunakan sesukamu. Aku tak bertanya. Tapi tetap saja, tahun ini kau telah menerima 500.000 livres. Nah tuan, lalu apa? Ah, ya, tepat setelah itu kau merusak semuanya. Sungguh, caramu berbicara mengungkapkan maksudku, dan itu saja yang kuinginkan. 3 hari setelah itu, kau berbicara politik dengan Monsieur Debray, dan dari ucapannya kau yakin Don Carlos telah kembali ke Spanyol. Nah, aku jual sahamku. Kabar itu menyebar dan aku tak lagi menjual, melainkan memberikannya cuma-cuma. Esok harinya ternyata kabar itu palsu. Dan karena laporan palsu ini aku kehilangan 700.000 franc. Nah, karena aku memberimu seperempat keuntunganku, menurutku kau berhutang seperempat kerugiannya. Seperempat dari 700.000 franc adalah 175.000 franc. Apa yang kau katakan konyol, dan aku tak mengerti mengapa nama Monsieur Debray dicampur dalam urusan ini. Karena jika kau tak punya 175.000 franc yang kuminta, berarti kau meminjamkannya pada teman-temanmu, dan Monsieur Debray salah satunya. Memalukan, seru sang barones. Oh, jangan berakting, jangan berteriak, jangan bermain drama. Atau kau akan memaksaku mengatakan bahwa kulihat Debray pergi dari sini sambil mengantongi seluruh 500.000 livres yang kau berikan padanya tahun ini. Sambil tersenyum puas karena menemukan apa yang tak pernah ditemukan pemain paling ulung. Roulette tempat ia menang tanpa bermain dan tak rugi meski kalah. Sang barones murka. Penghinaan, serunya. Beraninya kau menuduhku, padahal kau sendiri tahu semua ini. Aku tak bilang aku tahu, dan tak bilang aku tidak tahu. Aku hanya mengingatkanmu. Lihatlah sikapku selama 4 tahun terakhir sejak kita berhenti menjadi suami istri. Dan kau akan lihat konsistensinya. Tak lama setelah perpisahan kita, kau ingin belajar musik pada bariton terkenal yang tampil sukses di teater Italian. Pada saat yang sama, aku tertarik belajar tari dari penari yang terkenal di London. Ini menghabiskan 100.000 franc untukmu dan untukku. Aku diam saja, karena kita butuh kedamaian di rumah. Dan 100.000 franc untuk pelajaran musik dan tari bagi seorang nyonya dan tuan bukanlah jumlah berlebihan. Tapi kau cepat bosan bernyanyi. Lalu kau tertarik belajar diplomasi dari sekretaris menteri. Aku tak peduli. Selama kau bayar pelajaran itu dari uangmu sendiri. Tapi hari ini, aku tahu kau menguras uangku. Dan magangmu bisa menghabiskan 700.000 franc per bulan. Cukup sampai di sini, Nyonya. Ini tak bisa dibiarkan. Entah sang diplomat memberi pelajaran gratis dan aku akan mentolerirnya, atau ia tak boleh menginjak rumahku lagi. Mengerti, Nyonya? Oh, ini keterlaluan, seru Hermine, hampir tersedak. Kau lebih hina dari hina. Tapi, lanjut Danglars, kau bahkan tak berhenti di situ. Penghinaan. Kau benar, mari tinggalkan fakta itu dan berpikir tenang. Aku tak pernah ikut campur urusanmu kecuali demi kebaikanmu. Perlakukan aku demikian pula. Kau bilang kau tak urus uangku. Baiklah, lakukan apa saja dengan uangmu. Tapi jangan isi atau kosongkan uangku. Lagi pula, bagaimana aku tahu ini bukan trik politik? Banyak menteri kesal melihatku di oposisi dan iri pada simpati rakyat yang kudapat. Tak bersekongkol dengan Monsieur Debray untuk menghancurkanku? Masuk akal sekali. Mengapa tidak? Pernahkah kau dengar kejadian semacam ini? Telegram palsu? Hampir mustahil sinyal salah kirim 2 kali berturut-turut seperti itu.
Ini sengaja dibuat untukku. Aku yakin." "Tuan," kata sang barones dengan rendah hati, "tak tahukah kau bahwa petugas di sana telah dipecat? Mereka bicara soal menuntutnya, mengeluarkan surat penangkapan, dan surat itu pasti dijalankan jika ia tak kabur, yang membuktikan ia gila atau bersalah. Ini hanya kesalahan." Ya, yang membuat orang bodoh tertawa, membuat menteri begadang, membuat sekretarisnya menghabiskan tinta, tapi yang menghabiskan 700.000 franc dariku. "Tapi Tuan," kata Herman tiba-tiba, "jika semua ini seperti katamu disebabkan Monsieur Debray, mengapa kau tak langsung menemuinya? Mengapa kau menuduh pria itu lewat mulut perempuan?" "Apa aku kenal Monsieur Debray? Apa aku ingin mengenalnya? Apa aku ingin tahu ia memberi nasihat? Apa aku ingin mengikutinya? Apa aku berspekulasi? Tidak. Semua itu kaulah yang melakukannya, bukan aku. Tapi tampaknya karena kau mengambil untung darinya." Danglars mengangkat bahu. "Bodoh," serunya. "Perempuan mengira punya bakat hanya karena berhasil menyembunyikan 2 atau 3 intrik tanpa jadi gosip Paris. Tapi ketahuilah, meski kau berhasil menyembunyikan ketidaksetiaanmu dari suamimu yang baru pemula dalam seni ini, karena umumnya suami memilih buta, kau hanyalah tiruan pucat dari kebanyakan teman perempuanmu. Tapi tidak denganku. Aku melihat segalanya dan selalu melihat. Selama 16 tahun terakhir, mungkin kau menyembunyikan satu pikiran, tapi tak satu langkah, tak satu tindakan, tak satu kesalahan pun luput dariku. Sementara kau membanggakan kelicikanmu dan yakin telah menipuku. Akibatnya, berkat ketidaktahuanku yang pura-pura, tak satu pun temanmu, dari Monsieur de Villefort hingga Monsieur Debray, yang tak gemetar di hadapanku. Semua memperlakukanku sebagai tuan rumah. Satu-satunya gelar yang kuinginkan darimu. Tak satu pun berani bicara sepertiku hari ini. Aku izinkan kau membuatku dibenci, tapi aku akan mencegahmu menjadikanku bahan tertawaan. Dan yang terpenting, aku larang kau menghancurkanku." Sang barones cukup tenang hingga nama Villefort disebut. Tapi saat itu wajahnya memucat. Ia bangkit seolah ditarik pegas. Mengulurkan tangan seperti mengusir ilusi, lalu melangkah 2 atau 3 kali ke arah suaminya. Seolah hendak merenggut rahasia yang entah tak diketahui sang bangkir atau sengaja disembunyikannya demi perhitungan keji. Seperti semua perhitungannya. "Monsieur de Villefort, apa maksudmu?" "Maksudku Monsieur de Nargon, suami pertamamu. Bukan filsuf, bukan bangkir, atau mungkin keduanya. Dan karena melihat tak ada untung dari jaksa kerajaan, ia mati karena duka atau amarah saat mengetahui, setelah 9 bulan pergi, bahwa kau sudah hamil 6 bulan. Aku brutal. Aku tak hanya mengakuinya, tapi membanggakannya. Itu salah satu alasan suksesku dalam bisnis. Mengapa ia yang bunuh diri, bukan kau? Karena ia tak punya uang untuk diselamatkan. Hidupku milik uangku. Monsieur Debray membuatku kehilangan 700.000 franc. Biarlah ia menanggung bagiannya, dan kita lanjutkan seperti biasa. Jika tidak, biarlah ia bangkrut atas 250.000 livres itu. Dan lakukan seperti semua orang bangkrut, menghilang. Ia pria menarik, aku akui saat kabarnya benar. Tapi saat salah, ada 50 orang lain yang lebih baik darinya. Madame Danglars terpaku. Ia berusaha keras membalas serangan terakhir itu. Tapi jatuh ke kursi, memikirkan Villefort. Adegan makan malam tadi dan rangkaian malapetaka aneh yang melanda rumahnya dalam beberapa hari terakhir mengubah ketenangan rumah tangganya menjadi arena perdebatan memalukan. Danglars bahkan tak memandangnya, meski sang barones berusaha pingsan. Ia menutup pintu kamar tidur tanpa sepatah kata pun, lalu kembali ke apartemennya.
Dan saat Madame Danglars sadar dari pingsannya yang setengah sadar, ia nyaris yakin bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk.